tema besarnya adalah toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya kan? Cakupan materinya pun sederhana sebenarnya. Cuma yang bikin sulit karena kita harus memahami ayatnya. Memang itu yang saya nggak bisa pungkiri ya, bahwa salah satu tantangan di bab ini adalah memahami ayatnya gitu. Bab ini ada 3 tema, tapi sebenarnya dijadikan 2 tema saja. Yang pertama babnya toleransi dan rukun, lalu bab yang keduanya, bukan bab, subbab yang kedua adalah menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Jadi ada dua pelajaran. Yang dipelajari ya sebagaimana kita mempelajari ayat sih sebenarnya ya. Bisa kita lihat bahwa kita mempelajari bacaannya, kita mempelajari isi kandungannya, dan kita bisa mempelajari bagaimana penerapan dari ayat Al-Quran tersebut sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Segitu aja. Kelihatannya memang simpel. Kalau saya akui memang cakupan materinya sebenarnya simpel untuk bab Al-Quran. Cuma yang menjadi tantangannya tadi ketika kita harus based on Al-Qurannya gitu. Oke. Di sini kita akan masuk ke ayat tentang toleransi dan kerukunan dulu. Ini nggak mungkin semua habis kayak kemarin ya. Ini pasti kita satu sub dulu. Yang pertama judulnya toleransi dan kerukunan. Oke, di sini ada yang mau berpendapat dulu. Apa itu toleransi dan apa itu kerukunan? Ini kita belum kajian ayat, tapi kita mulai membuka wawasan sedikit tentang apa sih toleransi dan apa itu kerukunan. Kenapa harus ada toleransi dan kerukunan? Silahkan ada yang mau berpendapat yang lain. Sini saya belum nunjuk-nunjuk karena pengen lihat masing-masing gimana. Oke, silakan yang mau. Boleh, siapapun bicara. Saya Pak. Oke, gimana Van? Toleransi itu ini Pak, lebih ke, gimana ya jelasinnya? Toleran, kayak salam toleransi gitu loh. Kayak beda agama, salam toleransi. Kayak gitu Pak. Kalau kerukunan tuh secara rumah tangga, terus ya semacam gitu loh Pak. Oke, ada menarik nih. Tadi ada sedikit contohnya ya tadi ya, ketika toleransi berarti bisa jadi tentang berbeda agama gitu loh, toleransi. Kalau kerukunan mungkin bisa dicontohkan tadi dengan kehidupan di rumah tangga. Oke lah, nggak bagus. Thank you. Ada lagi yang bisa menambahkan apa sih toleransi dan apa itu kerukunan? Seberapa luas cakupannya, nggak apa-apa. Silakan bicara, nggak apa-apa. Saya takut salah. Tidak rasis Pak. Rival gimana Rival? Tidak rasis, maksudnya tidak membawa unsur sara Pak. Oke, tidak rasis atau tidak membawa unsur sara, boleh sekali. Dua-duanya itu sangat relate ya. Ketika kita tidak mengedepankan isu atau unsur sara, itu sangat relate dengan toleransi dan kerukunan. Nah, ketika kita bicara tentang toleransi, berarti kita bicara tentang sesuatu yang berlainan. Betul tadi disampaikan sama Evan ya, kita udah berbicara tentang sesuatu yang berlainan. Betul juga tadi sama yang disampaikan sama Rival. Contohnya isu sara. Kayak saling menghargai gitu. Sikap saling menghargai. Boleh Mila, thank you. Kita menyadari bahwa di dalam dunia ini, dalam komunitas atau dalam masyarakat, itu pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu dalam Islam pun itu adalah sebuah keniscayaan. Memang Allah yang menjadikan kita berbeda-beda. Kan? Allah malah berfirman, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah jadikan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling mengenal. Nah, di sini berarti kan Allah sudah mengamini, Allah udah emang dari sananya by default manusia itu berbeda-beda, kumpulan manusia itu berbeda-beda. Setiap dari kita aja pasti berbeda-beda. Mungkin kita satu suku, mungkin kita satu agama, satu negara, tapi prinsipnya kita berbeda-beda, beda cara pandang, beda latar belakang pendidikan, yang mana produk yang dihasilkan ketika kita bertemu di masyarakat itu pasti beda-beda. Dan itulah anugerah sebenarnya. Perbedaan itu adalah anugerah buat kita. Karena dengan perbedaan maka bisa terbangun lingkungan yang membangun, lingkungan diskusi. Kalau nggak ada diskusi, susah untuk berkembang. Karena kita hanya punya satu cara pandang. Tapi kalau kita berbeda pandangan, jadi kita jadi semakin yakin bahwa cara pandang pemikiran ini kayak gimana, cara pandang itu gimana, sehingga kita bisa mencari jalan tengah dan menemukan sebuah formula di mana kehidupan akan lebih bermakna. Nah, sekarang kita bicara tentang ayatnya, tentang toleransi.
biasanya nih kalau lagi rame-rame gitu ya di medsos, ayat tentang toleransi yang paling sering diungkapin sama orang-orang apa ya? Ada yang tahu? Biasanya nih kalau orang suka ngomongin tentang toleransi pasti suka aja nyelipin ayat gitu ya. Ada yang tahu nggak ayat apa? Al-Kafirun, Mbak. Apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Yang gimana tuh Ayat bunyinya 6. tuh? Iya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, salah satu ayat yang sering dipakai nih buat para netizen nih kalau saya lihat ya di medsos gitu ya. Kalau buat debat-debat nggak penting sebenarnya, itu dia selalu pakai ayat ya lakum dinukum waliyadin. Kayak gitu. Memang ayat itu memang ayat toleransi. Malah pas ketika saya pertama kali mengajar di kelas 11 ya, di mana itu pas saya lihat bab tentang toleransi, saya pikir ayat itu yang akan dibahas. Ayat surah Al-Kafirun ayat 6 atau surah Al-Kafirun seluruhnya lah. Ternyata bukan. Ternyata Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 40 dan 41. Nah, inilah ayat yang akan kita sampaikan, ayat 40 sampai 41. Oke, di sini ada ayat 40-nya dulu. Silahkan ada yang ingin sukarelawan membacakan ayatnya. Pendek nih. Saya boleh nggak, Pak? Oke, boleh dong Rival, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Oke, sekalian artinya Rival, nggak apa-apa. Di antara mereka ada orang yang beriman padanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Subhanallahirrahmanirrahim. Terima kasih Rival. Nah, di sini teman-teman semua, saya minta perhatian ya, karena di sini untuk memahami ayat ini nggak akan langsung ketemu. Ya. Harus butuh analisis untuk memahami ayat ini dan menghubungkannya dengan toleransi. Nah, di sini saya ulangi bacaannya secara pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalian perhatikan ya misalnya dari terjemahannya nih, mungkin kalau langsung lihat lihat ayatnya yang berbahasa Arab mungkin agak kurang connect, tapi kalian bisa lihat dulu terjemahannya untuk mengetahui isi kandungannya. Karena di sini agak sedikit perbedaan bagaimana cara kita memahami ayat ini. Oke, next ayat 41-nya silakan ada yang mau sukarelawan lagi? Pendek nih. Siapa yang ingin membacakan? Yang lain yang belum bicara tadi mungkin boleh. Saya, Pak. Oke, silahkan boleh deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagimu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Oke, thank you. Al-Quran surah Yunus ayat 41. Ingat ya, ada dua ayat yang membahas tentang ini, ayat 40 dan 41. Nih, saya bacakan artinya nih, kalian pay attention ya. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya, Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Itu ayat 40 dan 41. Di sini ada yang bisa memahami nggak ayat itu isinya kayak gimana sih? Katanya tentang toleransi. Nah, sekarang di mana toleransinya dari ayat itu?
Kamu dapat apa dari 2 ayat itu? Itu ayat pendek ya. 2 ayat itu pendek dan ya begitu ya, pendek ya. Kira-kira apa yang kamu dapat dari ayat itu? Silakan, nggak apa-apa sambil buka buku. Ini sengaja saya masukin poinnya 5 karena memang saya ingin melihat kira-kira pemahaman kamu tentang 2 ayat itu. Pak, Oke, aku silakan. nanya, Pak. Ya, gimana? Jika mereka tetap mendustakan, berarti sebelum ada kata tetap itu kan artinya kita udah bantu ingetin gitu, Pak, bantu nasihatin gitu. Oke, ini udah masuk. Terusin dulu. Terusin dulu. Jadi di sini kan, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi tugas kita hanya sebagai ngingetin, kita nggak bisa maksa dia harus berbuat baik, dia harus percaya terhadap kebenaran. Jika kita niatnya baik ngingetin, ya habis itu kita lepas tangan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang maha membalikkan hati itu Allah. Oke, bagus. Tentang kewajiban kita sebagai manusia hanyalah saling mengingatkan. Masalah dia lakuin atau enggak ya beda lagi kayak gitu kan. Oke, ada lagi yang menambahkan. Bagus. Nah, menarik kan, udah mulai 1 nih. Saya di kelas sebelumnya pun beda-beda pendapatnya tentang ayat ini. Memang saya kan dari awal bilang ini ayatnya harus kita pelan-pelan nih bacanya, baru paham koneksinya ke bab kita. Oke, bagus, thank you. Oke. Ada lagi yang ingin sekiranya memahami ayat tersebut apa? Nah, terutama di ayat 41-nya. Dari terjemahannya seperti ini kan. Bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kukerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada yang tahu di mana nilai toleransi atau di mana kerukunan itu? Oke, baru 1 orang nih. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Kan tadi ketika kita bicara tentang toleransi, berarti kita juga meyakini bahwa adanya perbedaan. Baik itu perbedaan dari segi agama, baik dari segi sara maupun hal-hal lainnya. Gitu kan? Nah, terus juga tadi di awal saya menyampaikan bahwa ayat apa sih yang sering dipakai buat orang ketika berargumen tentang toleransi? Tadi dijawab Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kayak gitu kan? Intinya kan kayak gitu artinya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat secara spesifik di terjemahannya, jangan terjemahannya, di bahasanya. Di Al-Quran Surah Yunus di ayat 41-nya, ini ada kalimat yang serupa dengan lakum dinukum waliyadin. Ada yang tahu kalimat mana? Baik, terserah mau yang terjemah atau mau yang Arabnya. Kalimat yang serupa dengan lakum dinukum waliyadinnya yang mana? Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Bagus, thank you Khairunisa Aziza. Nah, di ayat ini ada satu frase yang serupa dengan lakum dinukum waliyadin, yaitu di sini, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nih, dalam bahasa Arabnya, li amali walakum amalukum. Lakum dinukum waliyadin. Ini cuma dibalik aja. Kalau di dalam bahasa Arab ya sebenarnya ini nggak masalah ya, tapi kalau kalian perhatikan kan kalau al-kafirun kan lakum dinukum waliyadin. Kumnya di depan. Tapi kalau ini dikebalik, dituker aja dari segi gramatikalnya, ini nggak masalah karena maknanya sama. Kalau kamu lihat terjemahan Al-Kafirun ayat 6 itu kan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau ini kebalikannya, dari ku-nya dulu baru mu-nya dulu. Nah, di sini adalah kuncinya nih. Pertama, bahwa di dalam Islam tadi sudah disampaikan Mas Syauki juga bahwa ketika seseorang itu sudah memberikan ingatan atau memberikan ya saling mengingatkan begitu, ketika orang ini mendengarkan atau tidak mendengarkan itu di luar batasan kita. Makanya kenapa di Al-Qur'annya di Quran surah Yunus ayat 40-nya, ayat sebelumnya, itu Allah menjelaskan ada 2 kondisi manusia. Yang pertama ada yang beriman, ada yang tidak. Ya kan? Gitu. Ada yang beriman, ada yang tidak. Kita udah tahu nih, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Itu berbeda. Mau konteksnya dalam hal agama misalnya beriman sama Allah, ada yang nggak beriman sama Allah juga ada. Nah, sampai akhirnya di ayat 41-nya Allah ngasih statement ke kita, jika mereka mendustakanmu, kalau mereka misalnya nggak setuju sama kamu kayak gitu kan, maka katakan apa? Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Gitu. Terus bagaimana
kelanjutannya di sini. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ya udah masing-masing. Ya kan? Kita diminta ya udah masing-masing aja. Penting saya udah mengingatkan gitu. Ini juga frase kalimat yang kedua terlebih dari terjemahannya aja yang kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan, itu pun serupa dengan surah Al-Kafirun. Ya kan? Kayak la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana a'budu ma abattum, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bolak-balik di situ. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kan sama aja. Kalimat itu mirip juga dengan surah Al-Kafirun di mana masing-masing memberikan wilayah di mana setiap manusia itu punya option, manusia punya pilihan. Nah, di sini konteksnya lebih umum lagi, nggak hanya berbicara tentang konteks agama. Sedangkan kalau Al-Kafirun itu bicara tentang konsep keimanan, ketuhanan, ya kan? Makanya ayatnya sangat tegas. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Gitu kan? Diulang-ulang terus sampai lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah di sini ayatnya seakan-akan sama aja. Apalagi di tadi. Fakul li amali walakum amalukum. Bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Gitu. Ya udah, kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, aku berlepas diri apa yang kamu kerjakan. Nah, tadi udah disampaikan sedikit. Nah, jadi ada 3 hal. Isi kandungan nih, minimal ada 3 hal. Yang pertama bahwa penjelasan Allah Subhanahu wa taala umatnya, umat Nabi Muhammad, umat manusia itu hanya ada 2, terbagi menjadi 2 golongan. Allah membedakannya menjadi 2. Yang pertama orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Gitu. Itulah yang pertama. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah menjelaskan ada 2. Lalu Allah mengetahui sikap dan perilaku makhluknya. Gitu. Allah tahu mau orang itu beriman, mau orang itu nggak beriman, Allah pasti tahu karena kemahakuasaannya. Gitu. Jadi jangan pikir kalau kita nggak beriman sama Allah ya kita bebas dari pantauan Allah. Enggak. Allah mau kita beriman atau nggak beriman itu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah. Jadi kalau mau kondisi apapun kita ya Allah pasti tahu. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, orang beriman itu harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Nah ini adalah hikmahnya. Hikmah dari ayat ini mengatakan bahwa orang yang beriman itu harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Kenapa? Karena setelah kita meyakini bahwa kehidupan ini berbeda, jangan sampai keimanan kita bisa terpengaruh sama perbedaan itu. Contoh, ketika kita hidup di Indonesia di mana kita masih mayoritas Muslim, pasti akan lebih mudah beribadah ketimbang kita hidup di wilayah yang mana kita jadi minoritas. Contohnya paling simpel, misalnya kita tinggal di wilayah yang mana kita minoritas Muslim. Untuk nyari masjid aja mungkin butuh usaha yang lebih. Nyari gitu. Kalaupun ada biasanya masjidnya tuh nggak buka 24 jam. Nggak ada kayak di kita masjid di setiap sudut-sudut komplek itu ada. Itu salah satu. Dan ketika itu terjadi, kita kan yakin kita hidup di dunia yang berbeda nih. Apakah kita malah berpindah, atau kita malah mengurangi keimanan kita, atau kita malah berpendirian teguh ketika kita di sana. Nah, orang yang beriman itu harus tegas. Mau dimanapun kita, ya kita harus siap dengan konsekuensi dan kita tetap beriman. Kayak gitu, tegar, punya prinsip. Kayak gitu. Sama halnya contoh nih, bentar lagi bulan Ramadan nih. Kita hidup di Indonesia, enak. Puasa di Indonesia itu cuma ya 12-13 jam gitu ya, 12-13 itu. Orang yang dari dulu, dari anak kecil, dari lahir lah ya, tinggal di misalnya katakan di tanah Arab ya, di Arabnya, itu puasa 14-15 jam. Dia sahur jam 4, buka puasa jam setengah 8, jam 7 lah, setengah 8. Lebih lama dari kita. Ada lagi yang di wilayah atas, di Eropa, bagian utara, itu bisa 16 jam. Tapi gimana sikap mereka misalnya? Mereka ya harus memiliki prinsip ya, kalau saya beriman ya harus tetap melakukan ini. Kayak gitu. Nah ini rangkumannya tadi ya, yang satu ada 2 golongan umat manusia, yang kedua menjelaskan bahwa kemahabesaran Allah, dan yang ketiga adalah kewajiban bagi kita untuk memiliki sikap tegas dan berpendirian teguh.
Itu. Nah, output dari ketika kita memahami 3 hal ini adalah kita bisa berhidup secara toleransi. Kenapa? Karena kita sadar perbedaan itu ada dan perbedaan itu bukan untuk kita beda-bedakan, bukan untuk sebagai hal-hal yang menjadikan halangan. Justru ayat tersebut tadi kan li amali walakum amalukum, bahwa ayat tersebut mengajarkan kita bahwa kita bisa bertoleransi dengan cara tidak mengganggu aktivitas orang lain. Bahkan ini bukan sebatas toleransi ya, ini adalah kewajiban kita. Nggak cuma toleransi-toleransian aja. Mengganggu orang lain dari sudut pandang manapun itu adalah perbuatan yang salah. Sehingga kewajiban kita di luar dari toleransi ini adalah tidak mengganggu aktivitas orang lain. Ingat kan tadi aku berlepas diri dari kamu gitu kan. Ada juga yang bilang kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan kayak gitu. Nah, sehingga outputnya adalah tidak mengganggu aktivitas orang lain. Oke, kayak gitu ya. Coba di sini ada yang bisa memberikan contoh perwujudan dari Al-Quran surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Silahkan. Ini lebih random lagi, nggak sespesifik Al-Kafirun. Makanya penafsirannya akan sangat tajam kalau kita bahas secara mendetail. Tapi secara umum minimal ada 3 hal ini. Nah, sehingga toleransi yang dibangun dalam Al-Quran surah Yunus adalah tidak mengganggu aktivitas orang lain. Nah, contohnya gimana nih? Ada yang mau ngasih contoh? Gimana? Ada yang ngasih contoh nggak? Tidak mengganggu peribadatan umat lain, Pak. Bisa tidak mengganggu peribadatan orang lain. Betul banget. Nah, ini dia yang di dalam lingkungan berbeda agama itu tentu kita nggak boleh sama sekali mengganggu ibadah orang lain. Meskipun kita nggak sependapat, bukan berarti itu hak kita untuk mengganggu mereka. Justru karena kita nggak sependapat, kita harus semakin menghormati. Biarkanlah salah orang lain itu beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ya, jangan malah rame-rame gitu mencibir segala macam. Itu sangat tidak baik ya. Gitu. Oke, bagus. Nah, ini dia. Ingat pesan terakhirnya bahwa di Al-Quran surah Yunus ayat 40-41 ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang insya Allah mengaku beriman itu harus memiliki prinsip yang kuat. Dimanapun kita harus punya prinsip. Tapi prinsip itu bukan berarti kita menjadikan kita orang yang keras, berpikiran keras. Bukan. Melainkan kita orang yang teguh sehingga ketika kita menghadapi lingkungan yang berbeda, menghadapi orang yang berbeda, itu kita biasa aja. Nggak aneh gitu. Bukan perkara aneh kita punya teman yang beda agama kayak gitu. Itu ya biasa aja. Makanya penting buat kita ya untuk memiliki, mungkin ya ketika memiliki teman dari berbagai macam background, kita ambil pelajaran yang berharga dari orang-orang itu. Entah dari suku apa, itu diskusi, ngobrol. Agama gimana, ngobrol ya, meskipun jangan saling menyinggung, itu pasti banget ya. Nah, inilah toleransi dalam ajaran agama Islam. Nah, ini harus diingat minimal 3 ini. Kalau saya tanya isi kandungan ya di antara 3 ini atau kalimat yang serupa dengannya. Kayak gitu. Simple ya. Oke, untuk hari ini habis selesai. Tadi udah beberapa saya masukkan tambahan juga. Terima kasih semuanya. Kita lagi jam 8 depan nih. 8.55 ya masuk ke Bu Wardah ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat semuanya, sehat selalu, stay at home, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.